Yang menarik pada momentum kali ini ialah sikap Surya Paloh pasca pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres dan Pileg 2024, dia dan partainya menerima hasil tersebut. Harapan dari Nasdem tentu pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Tetapi di sisi lain, pihaknya yaitu Surya Paloh juga mengevaluasi kembali langkah untuk menggugat hasil pemilu tahun 2024 melalui hak angket. Apakah Partai Nasdem mengambil langkah dua kaki? Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Anies untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Partai Nasdem legowo menerima hasil rekapitulasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Apakah ini sinyal Partai Nasdem akan berkoalisi dengan Prabowo Subianto? Tetapi uniknya pasangan Capres dan Cawapres Amin Muhaimin yang diusung oleh Partai Nasdem justru mengajukan gugatan terhadap hasil rekapitulasi Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Ada apakah sebenarnya? Apakah antara Partai Nasdem dan Anies Muhaimin atau Amin sudah berbeda jalur? Yuk kita simak cuplikan videonya. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Pasca pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres tahun 2024, Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh. Pada hari Jumat kemarin, pertemuan keduanya tampak harmonis meskipun dilakukan dengan pertemuan tertutup. Dalam pertemuan itu, Surya Paloh kembali mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Apakah Prabowo akan mengajak Partai Nasdem untuk bergabung dalam koalisinya? Pasalnya, Prabowo Subianto mengatakan selalu mengajak Partai Nasdem untuk bergabung dengan koalisinya. Sudah jelas, pertanyaan terusnya, ini tunggu buka puasa ini. Oke? Saya selalu menawarin, saya selalu mengajak, benar kan? Ya, iya. Ya. Oke ya. Sementara Surya Paloh mengatakan peluang untuk bergabung adalah 50-50. Itu penghargaan Pak Prabowo aja. Pak Paloh kemarin menyatakan bergabung dengan pemerintah bukan prioritas. Artinya nanti setelah Oktober kalau diajak sama Pak Prabowo akan bergabung dengan. Kita lihat perkembangan ke depan ya. Berarti ada kemungkinan Bapak soal 2 kursi. Itu 50-50 possibility-nya Mas. Pak tidak khawatir mengembosi upaya di MK Pak.
Di sisi lain, Anies Baswedan menanggapi pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Surya Paloh. Menurutnya, pertemuan itu tidak ada hal khusus yang dibahas. Anies juga mengatakan bahwa pembentukan kabinet masih lama. Dirinya bersama Muhaimin Iskandar dan timnya masih fokus pada gugatan perselisihan hasil pemilu 2024 yang diajukan oleh tim Amin kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, tidak ada obrolan yang khusus kecuali yang disampaikan di media tadi. Jalan masih panjang karena siapapun yang nanti terpilih itu pembentukan kabinet baru bulan Oktober. Sekarang masih bulan Maret. Jadi apapun yang dikatakan hari ini semuanya sifatnya spekulatif karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik, baru dilantik tanggal 20 Oktober dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik. Jadi membicarakan itu sekarang itu masih panjang. Yang menarik pada momentum kali ini ialah sikap Surya Paloh. Pasca pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres dan Pileg 2024, dia dan partainya menerima hasil tersebut. Tetapi di sisi lain, pihaknya yaitu Surya Paloh juga mengevaluasi kembali langkah untuk menggugat hasil pemilu tahun 2024 melalui hak angket. Apakah Partai Nasdem mengambil langkah dua kaki? Yang artinya proses menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi ini dan melalui hak angket dijadikan untuk meningkatkan daya tawar terhadap koalisi yang akan dilakukan dengan Prabowo Subianto? Kita tunggu saja tanggal mainnya. Yang jelas, dalam politik praktis tidak ada kawan dan lawan. Yang ada hanya kepentingan bertemu dengan kepentingan. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap tentang diskusi politik dan demokrasi dengan syarat kepala dingin. Saya selalu menawarin. Saya selalu mengajak. Benar nggak? Ya, iya. Ya. Oke ya. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini.